Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Detektif Jalanan, konten motovlog berjalan sambil bercerita. Kali ini Detektif Jalanan akan mengajak kalian untuk melihat-lihat suasana malam yang ada di wilayah Senen, Jakarta Pusat nih bre. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Let's go. Oke bre, jadi posisi kita saat ini sedang berada di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto ya, mengarah ke Jalan Gunung Sari nih, atau yang sebentar lagi kita akan melintasi Pasar Baru nih bre. Tapi tujuan kita bukan ke pasar barunya ya, melainkan kita akan belusukan ke Pasar Kue Subuh yang ada di Senen, Jakarta Pusat bre. Waktu saat ini menunjukkan pukul 12 malam nih. Jadi kita hari ini JJM ya, alias jalan-jalan malam lagi nih bre. Sambil kita lihat suasana sepanjang jalan ini, ada sedikit cerita mengenai sejarah singkat mengenai Pasar Senen nih bre. Jadi begini bre, Senen merupakan daerah yang cukup keras ya. Dahulu area ini terbilang cukup rawan, banyak copet berkeliaran bre. Tak jarang penjamretan, pemalakan secara terang-terangan dilakukan oleh oknum preman setempat. Namun sering waktu berjalan, Senen melakukan banyak perubahan nih. Pemprov Jakarta berupaya keras untuk menghilangkan image kerawanan tersebut dengan mengubah tata letak ruang yang dahulunya semraut kini sudah mulai tertata rapi ya. Di Senen memang terkenal dengan jenis pakaian bekasnya ya, tapi di Senen juga banyak penjual grosiran nih bre, seperti kacamata, jam tangan, peralatan kantor, onderdil kendaraan, percetakan sampai kulineran. Nah, bicara mengenai kulineran, di Senen terdapat lapak khusus makanan yang cukup terkenal di kalangan warga Jabodetabek. Lapak makanan itu dinamakan Pasar Kue Subuh. Mantap cok. Jadi sejarah Pasar Kue Subuh sendiri kabarnya bermula dari Elkana Chu dan 4 rekannya yang menggagas lapak kue di area pinggiran Pasar Senen tersebut cuy. Jadi sekitar tahun 1988 ya, kala itu hanya 5 meja lapak berjajar yang dipajang sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat yo. Jadi waktu itu mereka berlima dagang hanya untuk memenuhi kebutuhan kue bagi warga Senen dan sekitarnya. Semakin lama semakin banyak yang ikutin tuh dagang, hingga berjumlah sekitar 50 mejaan cuy. Ini tidak perlu menunggu dini hari lagi nih untuk membeli kue di sana, karena pedagang sekarang menjual kuenya sejak pukul 19 hingga pukul 6 pagi. Pada sesi pertama yaitu pukul 19 hingga pukul 2 ya, biasanya pembeli adalah grosir atau reseller dari area Jabodetabek. Sementara setelah pukul 2 sampai pukul 6, pedagang lebih banyak melayani pembeli menengah dan kecil seperti tukang kue berskala kecil atau ibu rumah tangga yang sedang menggelar hajatan di rumah atau di kantornya bre. Harganya pun sangat terjangkau sekali ya, mulai dari 1000-an saja cok. Kue di sini juga bervariasi mulai dari gorengan, roti, bolu, kue basah, kue kering, apaan aja ada deh pokoknya. Jadi kalau kalian ada acara hajatan bisa nih buat wilayah Jabodetabek mampir ke Pasar Kue Subuh yang ada di Senen, Jakarta Pusat ini ya. Oh ya bre, ada salah satu fakta unik lagi nih mengenai Pasar Senen nih. Jadi siapa sangka ya, Pasar Senen ini dahulunya adalah tempat hiburan berkuda bre. Pasar yang sebelumnya bernama Jagal Senen ini dulunya bukan pusat perbelanjaan ya. Selain itu, wilayah Jagal Senen ini pun merupakan pusat pemotongan hewan ternak ya. Jadi pada akhir abad 18, sebutan Jagal Senen masih sangat populer di masyarakat ya. Karena itu namanya sulit dihapuskan dari kawasan Senen, sehingga nama Jagal Senen bertahan di kawasan Masjid Raya Al Arif, Pasar Senen, Jakarta Pusat bre. Jadi depan stasiun tuh ada masjid ya.
Jadi sejarah Pasar Senen dimulai sejak masa kolonial Belanda di tahun 1735 ya. Konon Pasar Senen merupakan salah satu pasar tertua yang ada di kota Jakarta ini bre. Jadi menurut beberapa catatan, pasar ini didirikan oleh seorang tuan tanah asal Belanda bernama Justinus Vink sekitar tahun 1735. Jadi bebarengan sama Tanah Abang ya. Jadi sebelum dikenal dengan nama Pasar Senen, awalnya pasar ini bernama Vinkepasar. Namun seiring perkembangannya, pasar ini barulah dikenal dengan nama Pasar Senen. Jadi nama Pasar Senen itu pun diambil lantaran bukannya hanya hari Senin saja ya. Namun sekarang Pasar Senen merupakan salah satu pusat grosir terbesar di Jakarta nih bre. Banyak produk yang diperdagangkan mulai dari makanan dan minuman, penjualan onderdil dan aksesoris kendaraan, grosiran tas dan aksesoris pernak-pernik wanita nih. Cihuy dah. Bukan hanya itu bre, Pasar Senen juga terkenal sebagai pusat pakaian bekas impor atau thrifting di Jakarta. Jadi berbagai jenis baju dan celana dijual dengan harga murah ya, menjadi incar masyarakat yang ingin memiliki pakaian bagus tapi murah. Meriah tentunya. Oke bre, sepertinya kita sudah sampai di lokasi Senen nih. Bisa kita lihat ya, banyak sekali lapak-lapak penjual pakaian atau celana second nih. Kalau beruntung kalian bisa mendapatkan jackpot di sini bre. Tuh lihat tuh, banyak sekali tuh ya. Jadi beginilah suasana di area Pasar Senen waktu tengah malam ya. Jadi memang tempat ini memang bisa dikatakan tidak pernah tidur nih bre. Jadi selalu rame ya. Tuh siapa yang mau hoodie, jaket, kaos, celana ada di sini nih bre. Oke bre, kita masuk ke area parkir resminya aja ya. Selain aman, parkiran motor ini dekat sekali dengan tujuannya. Seperti kalau mau ke kue subuh atau thriftingnya, tinggal jalan beberapa langkah aja nih bre. Jadi dekat di sini nih. Jadi sistem parkir di sini memakai sistem Tito nih bre, tap in tap out. Jadi pakai e-money ya, tanpa mengeluarkan tiket parkir nih. Jadi sama kayak di GI ya. Oke, jadi untuk tarif parkir 2000 per jam ya. Nah jadi di depan kue subuh inilah parkiran yang diberi. Jadi langsung parkir ya, enak ya. Nggak pakai muter-muter kesana kesini lagi nih. Ringkas. Oke, jadi sekian dulu narasi video detektif jalanan kali ini tentang belusukan ke pasar kue subuh yang ada di Senen Jakarta Pusat ini ya. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar video terupdate dari detektif jalanan tidak ketinggalan ya. Akhir kata, jika ada kata ucapan yang menyinggung perasaan atau narasi yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena detektif jalanan hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Oke, see you in the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng.